Nah, ini adalah anak buah Pak Tiger selaku ketua tim pasukan khusus yang dibentuk oleh Pak Tiger yang kita sebut saja beliau Tuan Smith, di mana saat ini Tuan Smith tengah menginterogasi si rambut kuning teman si pelaku untuk menanyakan adakah orang asing yang akhir-akhir ini terlihat ada di kehidupan si pelaku, yang tapi bukannya menjawab si rambut kuning justru ngejek yang membuat Tuan Smith akhirnya emosi. Dan yang terjadi selanjutnya, 사람들 기억에서 잊힙니다. singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Setelah nama Vigilante semakin viral di kalangan masyarakat, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ketenaran Vigilante untuk berbuat seenaknya sendiri, di mana terlihat di dua wilayah yang berbeda terjadi kekerasan yang menewaskan 2 orang, dan polisi jelas langsung meringkus sekelompok oknum yang meniru Vigilante itu. Dan ini menjadi PR berat bagi polisi karena Vigilante sudah berbahaya sebab bisa menginfluence banyak orang yang itu bisa memakan korban tak bersalah karena banyaknya vigilante palsu yang bermunculan. 왜 법은 잘못한 만큼 벌을 안 줘요? 이지 않는 비질란테 모방범 소식입니다. 빌란테는 법치를 흔드는 심각한 범죄입니다. Nah, dengan adanya kasus vigilante palsu ini, stasiun berita sebelah, maksudnya itu bukan perusahaan tempat Maria bekerja ya, justru ini saingannya sih, mengecam tindakan yang dilakukan vigilante yang vigilantenya sendiri tetap santai mendengarkannya, dan di sini 2 temannya saling memberikan komentar yang intinya tetap mendukung vigilante walaupun salah karena main hakim sendiri. Dan di tim investigasi sendiri, mereka masih belum bisa menemukan petunjuk yang itu membuat Tuan Smith kesal sendiri dibuatnya. 아파트 근처 주차된 차량 블랙박스까지 싹 다 뒤졌습니다. 이젠 세상 모두가 주목하고 있잖아요. Dan seperti biasa, untuk bisa memancing vigilante kembali, Maria akan memberitakan kasus yang luput dari media. Dan kasus kali ini merupakan pembunuhan berkedok kecelakaan. Korbannya sendiri menimpa seorang kurir ekspedisi. Dan Maria meminta rekan-rekannya untuk selidiki orang terdekat pelaku atau korban untuk memastikan benar atau tidak kecelakaan itu ada indikasi pembunuhan sebelum nantinya mereka melakukan pemberitaan. 이번 주 예고편에 먼저 넣고 파는 거죠. 백이사 사망 사건. Dan tanpa perlu menunggu kantor Maria memberitakannya, Kim ternyata sudah punya datanya, bahkan data kasus-kasus lain atau semua kasus pun Kim sudah punya. Kim mencurinya dari arsip kepolisian, dan Kim akan mengejar si pelaku setelah ia menyaksikan CCTV yang ternyata si pelaku sengaja membunuh si kurir setelah sebelumnya tak sengaja menabraknya. Dan beginilah cara si pelaku membunuh si kurir waktu itu, dan itu cukup tega karena sejatinya si kurir sudah minta tolong tapi tetap dibunuh karena si pelaku enggan masuk penjara. 눈 나빠지게. Keesokan harinya, bersama murid-murid lain, Kim berlatih menembak sebagai materi yang emang biasa ada di universitas kepolisian. Dan di sela-sela belajar, Kim kembali membuka untuk mencari tahu di mana si pelaku tinggal, untuk kemudian setelah mendapatkannya, setelah akhir pekan, Kim langsung cross-check sebelum membunuhnya. Yang kebetulannya di situ ada ibunya si korban yang masih tak terima, dan nampaknya ibu korban ini baru tahu bahwa anaknya tewas dilindes, makanya dia kesini lalu membahasnya lagi. Padahal kasus ini sebenarnya sudah lama dan si pelaku sudah dibebaskan dari hukumannya. Dan ketika si pelaku tengah asik-asiknya mandi di pemandian air panas sendirian, seketika saat itulah muncul sesosok pria yang mencekiknya dari belakang dan ya, usut punya usut, ternyata pria bertopeng itu bukanlah vigilante alias Kim Ju-young, melainkan orang lain. Dan buktinya Kim sendiri terlihat masih ada di sini seperti biasa membantu nenek-nenek tua tetangganya. Tetangganya sangat senang karena Kim ini merupakan pemuda yang begitu baik. Lantas berita tewasnya si pelaku akhirnya keluar juga, dan polisi kali ini meyakini pelakunya adalah vigilante yang asli, yang itu membuat Kim agak sedikit terkejut mendengarnya. 이 새끼 이거 점점 진화하는 것 같습니다. Nah, setelah dilakukannya olah tempat kejadian perkara,
Hebatnya seperti Vigilante, sosok bertopeng itu juga tak meninggalkan jejak sedikit pun yang membuat polisi kesulitan sendiri dibuatnya. Untuk kemudian selanjutnya TV sebelah langsung mengabarkan berita itu yang jelas saja membuat Maria kesal. Karena kok bisa aku belum nyiarin Vigilante udah tahu duluan, dimana tanpa Maria ketahui dan sadari Vigilante itu merupakan seorang polisi yang untuk hanya sekedar cari data atau nama kasus-kasus seperti itu bagi seorang polisi sangatlah gampang karena emang itu sudah tersedia semua. 우리 뺏긴 거 아니야? 내 방송이 나가지도 않았는데 어떻게 죽인 거야? 나한테 의지하게 만들어야 한다고 무슨 뜻인지 모르겠어? Yang makin membuat Maria kesal ialah TV sebelah juga ikut-ikutan menyiarkan orang-orang bermasalah, dan ketiga orang yang disiarkan itu seketika langsung dibunuh saat itu juga. Pembunuhnya bukanlah Vigilante melainkan sosok si pria bertopeng itu, dan pria bertopeng ini cukup meresahkan sebab dia membunuh tanpa belas kasihan padahal si target udah minta dikasihani. Dan lagian sebenarnya kasus mereka ini juga gak begitu berat tapi tetap dibunuh karena media yang ngomong, yang itu artinya sebenarnya medianya lah yang kayak tai. 널 풀어준 법을 원망해. Nah, setelah beres membunuh tiga orang itu, semua orang dibuat geger karena tiba-tiba pria yang diduga Vigilante itu membuat sebuah pengakuan melalui sebuah video, di mana isi dari pengakuannya tidak lain tidak akan berhenti untuk terus melakukan penghukuman seperti itu. Dan itu cukup membuat semua orang percaya, tapi tidak dengan Tuan Smith dan Maria yang punya pemikiran tersendiri bahwa pria itu bukanlah Vigilante. 점점 미친 개드라이네. 이건 비질란테가 한 게 아니야. 이번에 3명을 죽인 놈은 비질란테와는 다른 놈이야. 그건 비질란테가 아닙니다. Akibatnya, karena kalah cepat dari TV lain, Maria dan koordinator mendapat teguran dari atasannya. Dan menanggapi teguran tersebut, Maria tetap santai. Maria meminta untuk diadakannya sebuah podcast di mana Maria bermaksud menyampaikan pembelaan untuk Vigilante, yang pada intinya semua kasus-kasus ini bisa ada bukan karena adanya sosok Vigilante, melainkan karena adanya kebobrokan sistem di dalam hukum Korea belakangan ini. 당사자의 피해로 끝나지 않습니다. 우리 언론과 비질란테가 문제가 의원님들의 직무유기가 Nah, lagi-lagi ada seseorang yang berpura-pura jadi Vigilante. Saat itu juga orang tersebut langsung mendapat hantaman dari Tuan Smith yang memiliki perawakan tinggi besar yang setara dengan sosok Don Lee. Dan Tuan Smith yang melihat orang itu langsung melepaskannya karena itu bukanlah Vigilante. Untuk kemudian selanjutnya scene dipindahkan ke si nenek yang sering ditolong Kim Ji Young, di mana tiba-tiba ada seseorang yang memaksa ingin lewat padahal jalannya kecil, dan orang tersebut dengan tega langsung menabraknya yang seketika membuat si nenek tewas saat itu juga. 아, 씨발 박스 얼마나 한다고 씨발 내가 우스워? 뭐야? 지금 뭐 하는 거야? Uniknya, ketika tetangga si nenek menghajar pria tersebut, si tetanggalah yang justru ditangkap polisi. Nah, si pelaku malah dibawa ke rumah sakit. Dan esoknya ketika Kim melihat berita itu, Kim pun jelas langsung emosi. Kim bergegas mencari tahu siapa pelakunya. Untuk kemudian setelah akhir pekan tiba, Kim langsung mendatangi kakak si pelaku ini orangnya. Yang kedapatan si kakak pelaku ini berniat menyogok suami si nenek agar mau berdamai atas kasus adiknya tersebut. Nah, diketahui sudah, ternyata penabrak si nenek adalah keluarga Jang yang merupakan keluarga salah satu gangster yang ada di Korea. Dan sadar Vigilante akan muncul, Maria langsung buat formasi yang meminta agar semua siap siaga berjaga di rumah sakit. Dan begitu pula Tuan Smith dan semua jajarannya. Dan bukannya takut atau paling tidak mengundurkan niatnya untuk melakukan serangan, nyatanya Vigilante tetap datang. Dia membohongi polisi ini agar bisa masuk tanpa dicurigai, dan itu sangat-sangatlah punya nyali besar sekali. Memilih untuk tidak membunuhnya, Vigilante hanya menyarankan agar Jang 2 ini mau mengakui kesalahannya di depan hakim besok, di mana jika tidak dituruti, Kim akan kembali untuk langsung membunuhnya. Dan ketika si kapten melihat polisi penjaga keluar karena katanya ada yang mencarinya, di situ mereka semua langsung ke atas, yang tapi Vigilante udah keluar duluan.
dan orang yang sempat berpapasan adalah Tuan Smith, itu pun dia nggak kejar walaupun sebenarnya curiga karena Tuan Smith mendengar Chang teriak-teriak dan ia lebih memilih ke sana untuk menyelamatkannya. 저 지금 협박 나오고 있어. 야 얼굴 봤어? 누구야? 의사 가운 입은 남자 20대 중반에 키가 크고 Nah, setelah menginstruksikan untuk cari pria yang menggunakan celana hitam berbaju dokter, mereka semua langsung berpencar untuk mencarinya. Yang tanpa mereka sadari, sosok bertopeng hitam muncul tiba-tiba dan sosok bertopeng hitam itu langsung membunuh Jang Dua yang spontan membuat Kim Ju Young terkejut sendiri melihatnya. Begitu melihat pria bertopeng itu mengendarai mobil ambulan, Kim Ju Young langsung lompat untuk masuk ke dalamnya, di mana ketika ditanya pria bertopeng itu ternyata udah tahu sosok Kim Ji Young sejak lama. Untuk kemudian setelah sampai di tempat sepi, pria bertopeng itu terlihat gugup dan ternyata pria bertopeng itu merupakan fans Kim Ji Young sejak lama dan pria ini emang benar-benar fans sejatinya Kim Ji Young. 그동안 내가 네 증거를 좀 지워줬거든. 네 팬. Ya, tak hanya sekedar ngefans saja, pria bertopeng ini juga orang yang diam-diam sering membantu menghilangkan jejak Kim sewaktu beraksi sendirian. Nah, di sini Kim diajak kerjasama karena menurutnya Kim sejatinya membutuhkannya dan Kim spontan langsung menolaknya. Lantas mereka akhirnya terlibat baku hantam setelah Kim menyerang duluan. Yang begitu Kim menang, Kim meminta agar jangan mengikuti dirinya lagi. 내 주변에서 얼쩡대지 마. Dan inilah sosok manusia bertopeng yang ternyata adalah seorang bos besar pemegang saham dari perusahaan tempat Maria bekerja. Kita sebut saja beliau ini Tuan Son. Dan selanjutnya kita diperlihatkan sosok bos gangster saudara Jang Dua yang akan menuntut balas setelah apa yang terjadi terhadap saudaranya kemarin. Tak lama Tuan Smith datang untuk coba menginterogasinya. Tuan Smith meminta agar bos gangster jangan ikut campur masalah ini dan kembali lagi ke Tuan Son, di mana ia datang ke sini karena berniat mengambil hasil rekaman yang didapat Maria yang isinya sendiri terdapat sosok vigilante lewat yang berpotensi akan membongkar identitasnya jika dipublikasikan. 나는 비질란테가 좋습니다. 우리가 그를 지켜줍시다. Nah, karena memiliki pola yang sama dengan yang dilakukan Vigilante, bisa jadi pembunuh Jang ini terkoneksi dengan kepolisian atau bahkan mungkin anggota polisi itu sendiri. Dan setelah rapat ini selesai, Tuan Smith diminta menemui si profesor untuk meminta saran kepadanya. Dan di momen masuk ke universitas inilah Tuan Smith tak sengaja berpapasan dengan Kim kembali. Yang di sini Tuan Smith merasa tak asing untuk kemudian setelah menyerahkan berkas tersebut dan meminta saran, Tuan Smith yang penasaran meminta agar ditunjukkan foto murid profesor termasuk fotonya Kim Ji Young. 학생부 사진 좀 볼 수 있을까요? 안 되는 거 알잖아. 개인정보 유출은 안 돼. Bermaksud ingin meminta CCTV di sebuah toko yang tak jauh dari tewasnya Jang kemarin. Tuan Smith malah dibuat terkejut karena ternyata pihak gangster telah mengambilnya duluan. Dan karena udah dibilangin jangan ikut campur tapi tetap aja ngeyel, Tuan Smith pun langsung mendatangi markas mereka saat itu juga. Lalu dengan tangan gempalnya, Tuan Smith hubak-habik membantai mereka semua yang itu cukup membuat bos gangster ketakutan. 아무것도 하지 마. Keesokan harinya, ketika profesor tengah mengabsen murid-muridnya, profesor yang mendapati wajah Kim terluka saat itu langsung menanyakannya, di mana seketika Kim beralasan karena katanya kalah latihan bertarung. Yang jelas saja ungkapan tersebut membuat profesor curiga dan profesor semakin curiga ketika ada polisi yang mencarinya. Dan tapi ternyata polisi itu membawa seorang wanita yang mengaku telah ditolong Kim Ji Young. Dan usut punya usut, wanita itu merupakan orang kiriman Tuan Son untuk sekali lagi menyelamatkan Kim dari kecurigaan profesor atau yang lainnya. 왜 사실대로 말을 안 한 거야? 이유 불문. 폭력은 폭력이니까요. 경찰대 학생이 민간인과 싸운 게 문제가 될 수 있다고 생각했어. 지웅이가 좋아했겠지?
Nah, setelah dipikir-pikir ulang, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk kerjasama dengan pria bertopeng itu. Dimana Tuan Son yang mendapat balasan yang mengajaknya untuk bertemu jelas senangnya bukan main. Dan di sisi lain, terlihat Maria tengah menemui salah seorang temannya yang bekerja sebagai wartawan yang tujuannya untuk menanyakan tentang seseorang bernama Kim Sambo. Bukan apa-apa, sebab Kim Sambo itu punya kasus besar namun bebas dari hukuman. Dan jika berkaca dari apa yang sudah terjadi, jika ini dipublikasikan, bisa jadi kemungkinan dia akan menjadi target vigilante selanjutnya. 나라 최대 불법 도박 사이트 운영자고 불법 사채까지 운영하는 곳이야. 김삼두 회장은? 야, 걔는 사람도 아니야. 너도 뭐 조사 중이야? Untuk kasusnya apa, sampai sini kita belum dikasih tahu. Yang pasti inilah pembentukan Kim Sambo dan dia ini dikenal bengis. Itu terbukti ketika ia tak segan-segan membunuh 2 orang cepu. Cara membunuhnya sendiri cukup sadis, yaitu dengan cara melepaskan babi-babi dan babi-babi itu dengan cepat melahap kedua orang tersebut. 그리고 빅보이 25시 기자가 우리를 조사하고 다닌답니다. Nah, ketika Maria berniat menemui temannya yang tahu informasi tentang Kim Sambo, di luar dugaan temannya udah tewas duluan dalam keadaan tergantung. Maria dan temannya yakin ada kejanggalan dari kematian temannya itu. Tapi polisi di sini seakan tidak meladeninya. Untuk kemudian selanjutnya sampailah Kim di tempat pertemuan dan di sini Kim seperti biasa disambut oleh wanita yang kemarin. Tapi begitu hampir ketemu Tuan Son, tiba-tiba Tuan Smith datang dan Tuan Smith mulai mengintimidasinya seakan-akan Tuan Smith ini ingin Kim mengakui bahwa dirinya adalah sosok vigilante yang sebenarnya. 후배님이 아까워서 그래. 무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다.